baril khalaiqi ajma'in wa fadlus salati wa taslim ala habibina wa habibi ilahil alamin abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin ala khairil ma'sumin siyama baqiyatillahi fil ardin ruhi warwahul alamin litirabi makdamihi fida wala nudaimu ala adaihim minal awalina wal akhirin ila qiyami yamidin. Allahumma kulli waliyikal hujjati bil hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinahu arduka taw'an wa tumati'ahu fiha tawila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat. Dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, bahwa manusia adalah makhluk yang merugi. Namun ada pengecualian, bahwa manusia tidak akan termasuk pada golongan orang-orang yang merugi dengan syarat-syarat atau karakteristik yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Yang pertama adalah orang-orang yang amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Iman dan amal saleh adalah salah satu syarat jika seorang manusia tidak ingin digolongkan pada orang-orang yang merugi. Seseorang harus beriman, dan selain beriman dia juga harus beramal saleh. Kebersamaan iman dan amal saleh bukan hanya disebutkan dalam surat Al-Asr saja, tapi jika kita runut lebih lanjut, jika kita buka lembaran-lembaran Al-Quran secara lebih teliti, maka kita akan mendapatkan bahwa dua hal ini selalu disebutkan bersamaan, iman dan amal saleh. Dalam banyak ayat-ayat Al-Quran kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan iman dan perbuatan saleh. Dari sini satu hal penting yang bisa kita simpulkan adalah bahwa seseorang untuk dia bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak cukup hanya sekedar beriman. Seseorang tidak cukup mengaku bahwa dia meyakini keesaan Allah, menerima kenabian Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, mempercayai adanya ma'ad, mempercayai adanya hari akhir, kemudian selesai, sehingga dia akan digolongkan sebagai orang-orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Al-Quran, sekedar keimanan saja masih tidak cukup, karena selain adanya unsur keimanan,
juga harus ditambah dengan adanya unsur amal saleh. Percuma jika seseorang dia mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada hari akhir, namun dalam kesehariannya dia tidak melakukan amal-amal saleh. Bahwa pada hakikatnya amal saleh itulah merupakan bukti dan pertanda akan keimanan seseorang. Ibaratnya seseorang, kalau kita hendak mengajukan sebuah contoh yang sederhana, sekedar klaim omongan, klaim dalam bentuk ucapan tidak cukup, harus ada bukti praktisnya, harus ada sesuatu yang dilakukan untuk membuktikan apa yang ia ucapkan. Seorang pria ketika dia mengatakan kepada seorang wanita, "Aku mencintaimu," maka tentu wanita itu tidak akan mudah percaya. Harus ada bukti-bukti yang ditunjukkan oleh pria tersebut yang membuktikan bahwa dia memang benar-benar mencintai wanita tersebut. Begitu pula halnya bahwa dalam Islam sekedar klaim keimanan masih belum memadai, harus dibarengi dengan amal saleh. Oleh karena itu, jika ada orang-orang yang mereka mengatakan bahwa kita cukup beriman saja, kita cukup, hati kita adalah hati yang bersih, tapi kemudian tidak perlu ada sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu berinfak, tidak perlu lakukan amalan-amalan lain, yang penting prinsipnya adalah yang penting hati kita bersih, yang penting kita beriman kepada Allah, yang penting kita bersyahadat, maka itu sudah cukup. Kalau kita benturkan orang-orang yang memiliki pemahaman seperti ini dengan ayat-ayat Al-Quran, maka tentu mereka adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang salah, memiliki pemahaman yang sesat. Karena tadi bahwa kalau memang mereka benar-benar beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Allah, maka sekedar keimanan saja tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan sebuah amal saleh. Lalu apa barometer, tolok ukur bahwa seseorang dia telah melakukan amal saleh? Apa barometer dan ukuran bahwa perbuatan seseorang itu disebut sebagai amal saleh? Apakah setiap pekerjaan baik itu disebut sebagai amal saleh, ataukah ada parameter-parameter lain, ada tolok ukur lain yang mesti dipenuhi oleh orang tersebut supaya perbuatannya dianggap sebagai amalun soleh? Setidaknya ada 3 syarat, ada 3 barometer, ada 3 tolok ukur supaya perbuatan seseorang itu dinilai sebagai amal saleh. Tolok ukur yang pertama, yang merupakan sesuatu yang utama, sesuatu yang bersifat fundamental, adalah bahwa perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan yang baik. Syarat pertama supaya kita bisa menilai seseorang melakukan amal saleh adalah apa? Adalah tindakan tersebut memang merupakan tindakan dan perbuatan yang baik.
Karena tidak mungkin sebuah tindakan yang keliru, sebuah tindakan yang salah kemudian disebut sebagai amal saleh. Tidak mungkin perbuatan mencuri disebut sebagai amal saleh. Karena mencuri itu pada hakikatnya, pada dasarnya dari awal sudah merupakan perbuatan yang salah, sebuah perbuatan dosa. Tidak mungkin perbuatan korupsi, perbuatan naudzubillah membunuh, atau perbuatan-perbuatan lain dilakukan kemudian kita mengatakan sebagai itu adalah amal saleh. Maka syarat pertama supaya sebuah perbuatan itu dikategorikan sebagai amal saleh adalah pertama-tama perbuatan tersebut harus berupa perbuatan yang memang pada dasarnya perbuatan yang baik, bukan sebuah dosa. Itu adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua, supaya sebuah perbuatan dan tindakan dikategorikan sebagai amal saleh adalah bahwa perbuatan yang memang pada dasarnya baik tersebut juga harus dilakukan sedemikian rupa dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar. Artinya apa? Artinya bahwa bisa jadi ada seseorang yang melakukan perbuatan yang pada dasarnya baik, tapi karena metode dan cara melakukannya salah, maka dia tidak bisa disebut sebagai sebuah amal yang saleh. Alih-alih mendatangkan maslahat, justru menyebabkan madorot. Contohnya apa? Contohnya misalkan sekarang memberi nasihat, menasihati orang lain adalah perbuatan yang baik dan merupakan suatu hal yang dianjurkan. Ketika ada seseorang yang berbuat salah, ada seseorang yang menyimpang, maka kita menasihati orang tersebut. Tapi kalau memberi nasihat yang merupakan sebuah pekerjaan baik dilakukan secara keliru, caranya salah, maka efek yang diharapkan tidak akan didapatkan. Bukannya orang itu akan sadar, tapi bisa jadi malah dia akan menentang ketika dia dinasihati. Seperti apa? Ketika kita menasihati seseorang di hadapan orang-orang lain, menasihati orang di hadapan khalayak. Oleh karena itulah dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa kita dilarang untuk menasihati seseorang di hadapan orang-orang lain. Kenapa? Karena orang yang dinasihati tersebut mungkin akan merasa malu. Merasa malu jika dia ditegur, jika dinasihati di hadapan orang-orang lain. Maka kalau kita hendak menasihati seseorang, menegur seseorang, jangan sampai kita melakukannya di depan khalayak. Jangan kita lakukan di depan publik. Kita ajak orang tersebut di tempat yang tenang, kita bicara mata-mata, kemudian kita sampaikan nasihat-nasihat dan teguran-teguran kita. Oleh karena itu, memberi nasihat, walaupun memberi nasihat adalah suatu hal yang baik, tapi kalau caranya salah, maka justru hal itu akan bisa disebut sebagai perbuatan yang keliru, bukan hal yang baik lagi. Ketika apa? Ketika caranya salah. Membaca Al-Quran misalkan, membaca Al-Quran jelas ada perbuatan yang baik, sebuah amalan yang sangat dianjurkan oleh Islam. Tapi ketika seseorang membaca Al-Quran dengan suara yang keras,
sehingga mengganggu orang-orang lain, akan melanggar hakun nas, maka membaca Al-Quran tidak lagi menjadi sebuah perbuatan yang baik, justru akan menjadi sebuah perbuatan yang mengganggu hak manusia, hak sesama manusia. Oleh karena itu, orang-orang saleh, para ulama besar seperti Imam Khomeini, dikatakan bahwa ketika beliau bangun untuk sholat malam, beliau tidak pernah kemudian menyalakan lampu. Nah, ketika beliau hendak pergi ke kamar mandi, kan untuk berwudu, atau ketika beliau hendak beribadah, beliau tidak pernah menyalakan lampu. Kenapa? Karena khawatir jika lampu dinyalakan, orang-orang keluarga beliau, anak-anak beliau, istri beliau yang sedang beristirahat akan terganggu. Maka dikatakan bahwa Imam Khomeini ketika beliau bangun malam selalu menggunakan senter, tidak lantas kemudian menghidupkan lampu rumah. Untuk apa? Untuk menjaga hak keluarga beliau, menjaga hakun nas, menjaga hak sesama manusia. Sampai seperti ini. Padahal beliau bukan tidak melakukan sebuah perbuatan, bukan hanya hendak mengambil makanan atau apa. Beliau tidak sholat malam, tapi beliau melakukannya dengan cara yang sedemikian rupa supaya jangan sampai mengganggu dan mengusik orang-orang lain. Oleh karena itu, tolak ukur yang kedua supaya sebuah perbuatan itu dinilai sebagai amal saleh adalah selain perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik pada dasarnya, yang kedua juga harus dilakukan dengan cara dan metode yang sedemikian rupa, dengan cara yang tepat. Yang ketiga adalah bahwa perbuatan yang sudah baik tersebut dan dilakukan dengan cara yang benar pula, untuk bisa disebut sebagai amal saleh memerlukan syarat yang ketiga, juga merupakan sebuah syarat yang sangat penting, yaitu apa? Bahwa perbuatan tersebut harus didasari oleh keikhlasan. Bahwa seseorang ketika dia hendak melakukan sebuah perbuatan baik, maka supaya perbuatannya dikategorikan sebagai amal saleh, maka jangan sampai elemen keikhlasan ini terabaikan. Jangan sampai faktor keikhlasan ini dilupakan oleh orang tersebut. Seseorang ketika dia melakukan sesuatu, apalagi sesuatu adalah yang ada hubungannya dengan ibadah, maka dia harus meniatkannya untuk Allah Subhanahu wa taala, demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pujian sesama manusia atau bukan untuk tujuan-tujuan duniawi yang lain. Maka ketika seseorang telah melengkapi tiga syarat ini, perbuatannya sudah baik, caranya tepat, dan didasari dengan ikhlas, maka insya Allah amalnya adalah merupakan amalun soleh, sebuah amal yang saleh yang kemudian jika dibarengi dengan keimanan, maka jadilah termasuk jadi orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh dari amal saleh yang semacam ini yang sudah memenuhi tiga syarat tersebut, contoh yang nyata, contoh yang gamblang adalah perang atau pertempuran atau duel Imam Ali alaihissalam di perang Khandaq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Dorbatu aliyin yaumal Khandaq afdalu min ibadatis saqalain.
satu pukulan Ali pada perang Khandaq, utamanya ketika dia menghadapi Amr bin Wud, satu pukulan ini lebih utama dan lebih baik dari pahala ibadah tsaqalain, yaitu jin dan manusia. Kenapa satu sabetan pedang dari Imam Ali, satu pukulan dari Imam Ali bisa memiliki nilai yang sedemikian besar, sedemikian mulia? Karena diantaranya adalah karena memang keikhlasan dari Imam Ali tersebut. Dan jika kita runtut, maka duel Imam Ali alaihissalam ketika menghadapi Amr bin Wud itu sudah memenuhi 3 syarat tersebut. Yang pertama apa? Bahwa perbuatan Imam Ali adalah perbuatan yang baik. Jihad, ketika Imam Ali berduel, berjihad, berjuang melawan orang kafir, tentu itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Yang kedua, jihadnya tersebut juga dilakukan dengan cara yang tepat, bukan dengan cara yang sembarangan, bukan dengan cara yang asal-asalan, tapi dilakukan sedemikian rupa sehingga jihad tersebut menjadi sesuatu yang baik. Dan riwayat kan sebuah riwayat dikatakan bahwa ketika kita melihat bagaimana Imam Ali melakukan pertempuran tersebut, bagaimana Imam Ali melakukan duel tersebut dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik adalah bahwa ketika beliau sudah mengalahkan Amr bin Abdul Wud, Imam Ali tidak mengambil barang-barang milik Amr bin Abdul Wud. Jadi pedangnya atau baju besinya atau pakaian dari Amr bin Abdul Wud itu tidak diambil oleh Imam Ali. Meskipun di zaman itu ada suatu hal yang lazim, suatu hal yang biasa jika ada 2 orang bertempur di medan perang, kemudian salah satunya kalah, maka orang yang menang dia bisa saja mengambil dan merampas barang-barang lawannya yang sudah kalah. Dan itu adalah suatu hal yang lazim, suatu hal yang sudah biasa. Artinya bahwa dalam etika perang itu bukan hal yang tercela. Namun Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dalam perang Khandaq setelah beliau mengalahkan Amr bin Abdul Wud tidak melakukan hal tersebut. Barang-barangnya Amr bin Abdul Wud tetap dibiarkan, tidak disentuh oleh Imam Ali, baju besinya, pedangnya dan seterusnya. Ketika Imam Ali ditanya, kenapa engkau tidak mengambil barang-barang Amr bin Abdul Wud, Imam Ali mengatakan bahwa karena Amr bin Abdul adalah seorang tokoh di tengah kaumnya. Karena Amr bin Abdul bukan orang biasa, dia seorang pendekar, seorang yang terkenal, terkemuka di tengah kaumnya. Jadi aku khawatir jika seandainya barang-barangnya aku ambili, pedangnya diambil, baju besinya diambil, hal ini akan mempermalukan Amr bin Abdul Wud. Walaupun dia sudah tewas, walaupun dia sudah terbunuh, tapi ketika sudah kalah, sudah tewas pula, kemudian barang-barangnya diambili, nanti dikhawatirkan itu akan menjatuhkan martabat, membuat malu Amr bin Abdul Wud. Oleh karena itulah maka Imam Ali menunjukkan sikap kesatria dengan tidak menyentuh sedikit pun barang-barang dari Amr bin Abdul Wud. Sini kita melihat bahwa bagaimana perbuatan jihad melawan orang kafir dilakukan oleh Imam Ali dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, dengan cara yang elegan. Ditambah kemudian duel itu pun juga dilakukan oleh Imam Ali dengan keikhlasan, hanya demi ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian semakin menambah
nilai dan bobot dari kemenangan Imam Ali di perang Khandaq. Apa buktinya? Bukti bahwa Imam Ali melakukan duel tersebut dengan ikhlas hanya demi ridho Allah. Ada sebuah kisah yang terkenal yang mungkin sudah pernah kita dengar atau sering kita dengar, bahwa ketika Imam Ali hendak mencabut nyawa Amr bin Abdul Wud, Amr bin Abdul Wud kemudian meludahi wajah Imam Ali. Ketika diludahi tersebut, Imam Ali kemudian bangkit. Imam berdiri, beliau berjalan berputar sejenak, baru kemudian dia membunuh Amr bin Abdul Wud. Ketika orang-orang Muslim bertanya bahwa kenapa engkau tidak langsung membunuh Amr bin Abdul Wud, Imam Ali menjawab bahwa ketika aku diludahi oleh Amr bin Abdul Wud, aku marah, emosi, merasa terhina. Namun jika kemudian aku membunuh Amr bin Abdul Wud karena emosiku, karena atas dasar hawa nafsuku, karena merasa dihina oleh Amr bin Abdul Wud, maka perbuatanku membunuh Amr bin Abdul Wud tidak akan ada nilainya. Berarti Imam Ali akan membunuh Amr bin Abdul Wud bukan karena Allah, bukan karena demi ridho Allah, tapi atas dasar apa? Atas dasar hawa nafsunya, atas dasar amarahnya. Oleh karena itu, maka Imam Ali berdiri terlebih dahulu, berjalan beberapa langkah untuk meredakan amarahnya, untuk meredakan emosinya. Baru kemudian ketika amarahnya surut, ketika sudah tidak ada lagi emosi yang muncul dari dalam dirinya, maka baru kemudian Imam Ali mencabut nyawa Amr bin Abdul Wud. Supaya apa? Supaya bahwa yang beliau lakukan adalah benar-benar karena demi ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan ya, dari Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa duel atau pertempuran Imam Ali alaihissalam melawan Amr bin Abdul Wud dalam perang Khandaq adalah sebuah perbuatan yang telah memenuhi 3 syarat amal saleh. Pekerjaannya baik, dilakukan dengan cara yang benar, dan kemudian juga didasari oleh keikhlasan. Berbicara tentang keikhlasan, ya, bahwa bagaimana perbuatan seseorang itu mesti didasari oleh keikhlasan dan keinginan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa hal ini adalah mungkin hal yang agak sulit ya. Terutama bagi orang-orang biasa seperti kita. Mungkin kita jarang ya, ketika melakukan sebuah perbuatan baik kemudian bisa ikhlas. Kalau kita melakukannya hanya demi ridho Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kebanyakan bahwa orang-orang ketika melakukan perbuatan baik itu dia ingin menunjukkan, ingin pamer kepada orang-orang lain bahwa dia melakukan perbuatan baik tersebut. Ketika dia sholat, ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia melakukan amal-amal baik yang lain, mungkin sebagian orang masih ditimpa oleh kecenderungan untuk riya, kecenderungan untuk pamer kepada orang-orang lain. Mendiang almarhum Ayatullah Syekh Behjat, dia pernah ditanya oleh salah seseorang, bagaimana cara kita untuk mengobati riya? Bagaimana penyakit riya yang selama ini
melanda kita itu bisa diatasi. Syekh Behjat mengatakan bahwa satu hal yang menarik. Dia mengatakan bahwa untuk bisa menghilangkan sifat riya, maka caranya apa? Kita juga harus riya. Jadi menghilangkan riya dihadapi dengan apa? Dihadapi dengan riya. Seperti apa penjelasannya? Mungkin awalnya terdengar aneh. Yang kita mau menghilangkan riya, kok malah harus riya? Penjelasannya adalah bahwa sekarang ketika seseorang dia melakukan sesuatu dan kemudian dipamerkan kepada orang lain, berarti umumnya apa? Orang lain tersebut adalah orang yang punya kedudukan. Karena tidak mungkin, buat apa kita memamerkan perbuatan kita kepada orang lain yang tidak punya apa-apa. Kita memamerkan perbuatan kita kepada orang biasa. Wajarnya ya seseorang mau pamer kepada orang yang punya kedudukan, punya jabatan, punya seseorang yang bisa memberikan manfaat bagi dia. Nah, ketika semakin tinggi kedudukan seseorang, ya maka kita akan lebih ingin pamer kepada orang yang punya kedudukan yang lebih tinggi tersebut. Sebagai contoh, misalkan seorang RT, ketua RT misalkan, kalau dia ingin riak kepada warganya saja, ya mungkin tidak ada banyak manfaatnya. Akan lebih berguna jika dia pamer kepada apa? Kepada orang yang jabatannya lebih tinggi. Kenapa? Karena ketika jabatannya lebih tinggi, barangkali ada hadiah, ada kenaikan jabatan yang bisa diberikan oleh pejabat yang lebih tinggi tersebut. Maka seharusnya ketua RT seandainya dia mau riaknya ke siapa? Ke ketua RW atau ke kepala desa? Utamanya ke kepala desa, karena kepala desa lebih tinggi dari seorang ketua RW. Kita naik lagi, mau kamu riak kepada kepala desa atau kepada camat, mana? Ya lebih baik pada camat, karena camat lebih tinggi. Camat dibandingkan dengan bupati, lebih baik mana? Ya lebih baik pamer kepada bupati. Lebih tinggi lagi antara bupati dengan gubernur, mana? Pada gubernur. Sampai kemudian misalkan tingkat yang tertinggi itu benar seorang presiden. Seseorang ketua RT, kalau misalnya dia telah melakukan hal-hal yang baik, hal yang bermanfaat untuk warganya, mau dia pamer, ya pamer sekalian kepada siapa? Kepada presiden, orang yang punya jabatan paling tinggi di negara ini. Supaya apa? Karena ketika seseorang jabatannya sebagai presiden, maka dia pasti akan memberikan hadiah dan ganjaran yang lebih besar daripada dia memberikannya kepada dia pamer kepada ketua RW atau kepada lurah atau kepada camat. Lebih baik seseorang memamerkan dan menunjukkan jasa-jasanya kepada seorang presiden. Kenapa? Karena dia yang paling tinggi. Nah, begitu pula halnya kita. Kalau seseorang manusia, dia sholat, dia puasa, dia berinfak, dia melakukan amal baik ini dan itu, kalau mau dia pamerkan kepada sesama manusia, percuma. Loh, sesama manusia kok, apa yang bisa diberikan oleh manusia? Kalau kita seseorang mau pamer, mau riya, ya jangan kepada sesama manusia. Kepada siapa? Hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang akan memberikan pahala dan imbalan yang terbaik. Tidak ada manusia yang imbalannya atau ganjaran untuk amal yang dilakukan oleh seseorang itu kemudian bisa sama dengan ganjaran dan imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika Syekh Behjat mengatakan bahwa bagaimana riya itu bisa dihilangkan, ya, tadi, maka kita lawan dengan apa? Dengan riya. Artinya apa? Bahwa kita melakukan perbuatan ini bukan untuk dipuji, bukan untuk diberi ganjaran oleh sesama manusia, tapi kita melakukan perbuatan ini untuk dipuji dan diridhoi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita riaknya bukan kepada sesama manusia, tapi riak kepada siapa? Riak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah penjelasan bahwa kenapa misalnya kita ingin menghilangkan riak, maka kita lawan pula, kita hadapi dengan cara riak. Tapi bukan riak kepada sesama manusia, tapi riak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya itu adalah apa? Adalah keikhlasan. Bahwa kita melakukan sesuatu demi apa? Demi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa selain kita dikaruniai keimanan, kita telah percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya kepada nabinya, percaya kepada hari ma'ad, kita juga bisa melakukan amal-amal saleh untuk melengkapi keimanan kita, sehingga insya Allah kita semua akan termasuk orang-orang yang tidak merugi di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin thahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.